Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah urapan Allah, kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai lidah bibir hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Engkau menyertai hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau bukakan akal pikiran kami, pengertian di dalam kami menerima berkat-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman Tuhan yang sebentar kami akan terima Tuhan, firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan hati dan pikiran kami, kuduskan seluruh kehidupan kami. Kalau ada kuasa-kuasa gelap yang ingin merampas berkat-Mu, saat ini kami berdoa, kami tangking Engkau, hai kuasa gelap, kami tolakkan Engkau keluar di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, menguasai seluruh kehidupan kami Tuhan. Sehingga dengan penuh sukacita kami terima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat lawatan Tuhan. Kita nggak banyak orang, tapi karena kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan hadir dalam pujian kita. Kita boleh rasakan lawatan Tuhan. Kita boleh rasakan berkat Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, khotbah saya saat ini adalah kuasa di dalam pujian. Kuasa di dalam kita memuji Tuhan. Saat ini kita boleh rasakan, amin saudara. Kita boleh rasakan di dalam kita memuji Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan. Saudara, kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-107. Mazmur pasalnya yang ke-107. Mazmur 107 ayatnya yang pertama. Di situ kita bisa diituin, tampilkan. Kita baca sama-sama. Mazmur 107 ayatnya yang pertama. Kita baca sama-sama. Udah dapat? 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ayat ini katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau di dalam terjemahan lama ya pakai kata pujilah Tuhan sebab baiklah Ia, katanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Beda. Terjemahan lama pakai kata pujilah Tuhan. Terjemahan baru pakai kata bersyukur. Apakah saling berlawanan, saudara? Enggak. Justru saling menopang satu dengan yang lain. Kita memuji Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita memuji Tuhan, kita membesarkan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Untuk apa? Sebab Ia baik, katanya. Sebab baiklah Ia, katanya. Karena kita sudah rasakan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih setia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk selama-lamanya kasih setianya.
Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kasih setia Tuhan gak pernah berubah. Karena apa? Karena Tuhan kita Tuhan yang gak pernah berubah. Ada nyanyian berkata, Tuhan Yesus tidak berubah katanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Apalagi ya? Itu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dunia ini bisa berubah. Cintanya Yesus kekal selamanya. Kasih setia Tuhan tuh, karena Tuhan kita itu Tuhan yang gak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka kasih setianya pun tidak pernah berubah. Kadangkala di dalam kehidupan ini kita merasakan kasih setia Tuhan sepertinya berubah. Saudara, kalau kita merasakan kasih setia Tuhan berubah di dalam kehidupan kita, coba introspeksi diri. Bisa jadi kita yang salah, saudara. Daud dia berkata, ujilah aku Tuhan, katanya. Lihatlah hatiku, katanya. Daud dia minta supaya Tuhan uji dia. Tuhan lihat hatinya. Kalau kasihnya kepada Tuhan itu sudah berubah. Karena Daud tidak mau merasakan kasih Tuhan jauh dari dia. Jadi yang membuat kasih setia Tuhan itu jauh dari kita bukannya Tuhan, tetapi dari kita sendiri. Keberadaan kita yang membuat kasih Tuhan sepertinya terhalang. Kasih setia Tuhan gak bisa tembus kepada kita. Kita kurang merasakan kasih setia Tuhan. Kenapa? Karena kitanya yang salah. Bisa jadi kita kurang setia kepada Tuhan. Bisa jadi kita kurang taat kepada Tuhan. Sehingga kasih setia Tuhan sepertinya samar, saudara. Tapi ayat ini katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, pujilah Dia sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya di dalam kehidupan kita. Kalau kita merasakan kasih setia Tuhan jauh, kita introspeksi diri, kita periksa diri, lalu kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali bertobat, kata Wahyu pasal 2 ayat 5 katakan. Supaya kasih setia Tuhan itu tetap bagi saudara dan saya. Kasih setia Tuhan gak berubah di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita lihat juga di dalam Mazmur 103 ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, katanya. Coba tolong deh dibacain deh. Mazmur 103 ayatnya yang pertama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ya, ayat 2-nya. Ayat 2, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pemazmur. Dia berkata, Daud berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah akan namanya, hai batinku, hai segenap batinku, kata terjemahan Rama. Daud, dia mengajak jiwanya, dia mengajak batinnya untuk memuji Tuhan. Dia mengajak segenap jiwa raganya untuk memuji Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Karena apa? Dikatakan ayat 2 katakan, dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Firman Allah katakan jangan kita lupakan segala kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Walaupun keadaan dunia berubah, saudara. Tapi kita boleh merasakan kasih pemeliharaan Tuhan itu tetap bagi saudara dan saya. Kalau kita boleh ada sampai saat ini karena kasih setia Tuhan. Amin, saudara. Karena pemeliharaan Tuhan. Walaupun di luar seolah-olah dalam tanda kutip menakutkan. Banyak virus di luar, saudara. Tetapi perlindungan Allah, kuasa Tuhan membungkus kehidupan kita, melindungi kita, menjadikan kita sehat. Kita ada di dalam perlindungan Tuhan, kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Seorang hamba Tuhan dia berkata, kita menjadi tanggung jawabnya Tuhan, katanya. Why? Kita menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Kenapa? Karena kita ini milik Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita ini adalah milik Tuhan, kita ini menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Kalau kita ini anak Tuhan, berarti kita menjadi tanggung jawab Bapa kita yang ada di sorga. Amin. Kesehatan kita, kekuatan kita, kebutuhan kita menjadi tanggung jawab Dia. Tugas kita menyenangkan hatinya. Amin. Tugas kita menyenangkan hatinya. Lewat apa? Saudara-saudara, dikatakan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pemazmur juga di dalam, kalau saudara lihat di dalam Mazmur 116 ayat 12. Di situ dikatakan, dengan apa aku dapat membalas segala kebaikan Tuhan akan daku. Terjemahan lama katakan, dengan apa kita dapat membalas segala kebaikan Tuhan yang kita sudah terima. Kebaikan Tuhan itu terlalu banyak di dalam kehidupan kita. Pertama, Dia sudah selamatkan kita. Dia sudah tebus kita. Dia sudah tolong kita. Dia sudah keluarkan. Kalau di dalam suratan Petrus dikatakan, kita dikeluarkan dari kegelapan, dipindahkan, dimasukkan ke dalam terangnya yang ajaib. Itu pekerjaan siapa? Tuhan yang sudah tolong kita. Dia keluarkan kita dari dunia yang gelap ini. Dia taruh kita di dalam terangnya yang ajaib. Terang Kristus tinggal di dalam kita. Kemuliaan Kristus hadir di dalam kehidupan kita pada saat kita dikeluarkan dari kegelapan itu. Itu yang dibilang gereja. Jadi gereja itu sebenarnya bukannya gedung ini. Tetapi gereja yang sesungguhnya adalah kumpulan orang-orang percaya. Orang-orang yang sudah dikeluarkan dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Siapa? Kita orang-orang yang percaya. Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kita dipelihara oleh Tuhan. Kita dilindungi oleh kuasa Tuhan. Kita dibungkus dengan kemuliaan Tuhan. Itu kasih setia Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Sebab itu Daud dia berkata, dengan apa aku dapat membalas segala kebaikan Tuhan akan daku, katanya. Selain kita mau apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Dan nyanyian berkata, apa tuh? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Kalau semua, Tuhan punya semua, saudara.
Tetapi yang Tuhan mau dari kehidupan kita, biarlah kita bawa kehidupan kita ini untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia, untuk menyenangkan hatinya. Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Terjemahan bebas dia berkata, Tuhan hadir dalam pujian. Saya senang. Biar kita cuma beberapa orang, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya rasakan hadirat Tuhan. Saya rasakan kuasa Tuhan. Kehadiran Tuhan dapat kita rasakan. Walaupun kita orang sedikit, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hati Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Kalau hati Tuhan sudah disenangkan, saudara, maka Tuhan hadir dengan berkat-Nya. Haleluya. Sebab itu dikatakan dalam pujian ada kuasa. Saudara percaya enggak? Dalam pujian ada kuasa. Kenapa? Apa yang menyebabkan pujian itu mempunyai kuasa? Karena kehadiran Tuhan di dalam pujian kita. Amin. Allah yang maha kuasa hadir di dalam pujian kita. Allah yang maha kuasa bertahta di dalam pujian kita. Sebab itu pujian itu menjadi punya kekuatan, punya kuasa. Saudara ingat di dalam Yosua pasalnya yang ke-6. Pada saat bangsa Israel mengalahkan Yeriko. Satu kota yang tebal, yang dikelilingi sama tembok yang tebal. Tebal temboknya aja, tembok itu menjadi benteng, saudara. Ketebalan temboknya aja 6 meter, saudara. Ketebalan temboknya. Tingginya 4 meter apa 5 meter begitu. Bangsa orang-orang yang ada di dalam, orang-orang Yeriko, penduduk Yeriko itu dikatakan orang-orangnya yang seperti raksasa. Gede-gede, saudara. Sedangkan orang Israel badannya kayak kita-kita begini, saudara. Secara manusia mereka ciut. Tapi firman Allah berkata kepada Yosua, kelilingi tembok itu. Para prajurit, para imam, prajurit berdiri di belakang dengan lengkap senjata. Jalan di belakang dengan lengkap senjata. Para imam memikul tabut Allah. Dan yang lain lagi, imam yang lain sekitar 7 orang meniup sangkakala. Tapi pada hari mereka mereka mengelilingi Yeriko itu selama 6 hari. 1 kali putaran. Tanpa bersuara. Bawa nafiri tapi cuma dipanggul. Bawa senjata dipanggul. Mereka pikul tabut Allah tapi tanpa suara. Sunyi senyap. Keliling Yeriko, kembali lagi ke perkemahan. Keliling Yeriko, kembali lagi ke perkemahan. Sampai 6 hari. Tapi firman Tuhan katakan pada hari yang ke-7. Kamu harus mengelilingi tembok Yeriko itu 7 kali. Mereka harus mengitari tembok Yeriko itu 7 kali. Pada putaran ke-7, firman Allah katakan mereka enggak diam, tetapi mereka harus bersorak. Yang manggul nafiri, mereka harus tiup nafiri. Yang bawa nafiri, mereka harus tiup nafiri. Bangsa Israel yang ada pada waktu itu, mereka harus bersorak memuji Allah dengan suara nyaring, kata firman Tuhan. Mereka nggak tahu apa yang akan terjadi. Mereka bersorak dengan suara keras, dengan suara nyaring. Apa yang terjadi, saudara? Firman Allah mencatat tembok yang tebalnya 6 meter itu roboh dengan kuasa Tuhan. Bukti kan? Puji-pujian memiliki kuasa. Amin, saudara. Puji-pujian memiliki kuasa karena
kehadiran Tuhan di dalam pujian itu. Lalu kita lihat juga di dalam, saudara lihat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-16. Kisah Rasul 16 ayatnya yang ke-25-26. Kisah Rasul 16 apa? Iya, Kisah Rasul 16 ayat 25-26. Coba dia tolong bacakan. 16 ayat 25-26. Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Iya, terima kasih. Ini pada waktu tengah malam katanya, Paulus dan Silas yang berada di penjara. Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, Paulus dan Silas ini di penjara bukan karena kesalahan mereka, tapi mereka di penjara karena memberitakan Injil. Pada waktu itu mereka mau membungkam supaya Injil tidak tersebar. Sebab itu mereka masukkan pemberita Injil ini ke dalam penjara. Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara pada penjagaan ketiga katanya. Jadi masuk, ini pintu gerbang, masuk ya pintu gerbang. Terus ada pintu gerbang lagi, masuk lagi. Ada pintu gerbang lagi, masuk lagi. 3 lapis, saudara. Nggak bakal, kenapa dimasukin di penjara yang 3 lapis? Maksudnya supaya nggak bisa kabur. Lalu setelah mereka ada di dalam penjara, mereka dipasung. Saudara tahu dipasung, kakinya dirantai terus dimasukin lagi di ke dalam apa kayu itu kali, apa balok gitu kan supaya nggak bisa bergerak. Tangan di borgol, kaki dipasung. Udah di penjara di penjara paling dalam, dipasung lagi, saudara, supaya mereka nggak bisa kabur. Tapi firman Allah katakan pada waktu tengah malam, secara manusia mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Ruang lingkup mereka terbatas, nggak bisa melakukan apa-apa. Biasanya Paulus menulis surat pada waktu dia di penjara. Kalau kita lihat di dalam kitab Roma, dia nulis kitab Roma, kitab Filipi, kitab Kolose, Tesalonika. Semua dia tulis pada saat dia ada di dalam penjara. Tapi saat ini kaki dipasung, tangan dirantai. Bagaimana dia bisa menulis suratan? Secara manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Ruang lingkupnya nggak bisa bergerak, orang bilang, saudara. Tapi mulutnya bisa memuji Tuhan. Amin, saudara. Mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan pada saat tengah malam. Mereka hanya bisa menyembah Tuhan.
menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Udah gak bisa berbuat apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Tadi kita sudah dengar sama-sama. Pada waktu tengah malam terjadi gempa bumi yang dahsyat. Katanya, iya kan ya tadi ya. Terjadi gempa bumi yang dahsyat. Pintu-pintu penjara terbuka. Semua belenggu terlepas. Siapa yang mengerjakan itu, saudara? Kuasa Tuhan yang hadir di dalam pujian. Kuasa Tuhan yang hadir di dalam pujian Paulus dan Silas. Sebab itu saudara, kita melihat bahwa di dalam pujian itu ada kuasa. Judulnya khotbah ini adalah kuasa di dalam pujian. Ada nyanyian juga berkata, puji Tuhan pada setiap hari, puji Tuhan segala susah hilang. Segala belenggu terlepas. Segala susah hilang. Kalau kita memuji Tuhan. Karena di dalam pujian ada hadir Tuhan, ada hadir di dalam pujian kita. Semua setiap persoalan dapat terlepas. Dia di hadapan hadirat Tuhan pada saat kita memuji Tuhan. Waktu saya praktek di Jakarta, dulu saya kelas 1 praktek di Blitar. Karena saya nggak ngerti bahasanya, saudara, saya bilang sama gembala, saya bilang saya mau pulang aja deh ke Jakarta. Karena susah kan kalau kita nggak ngerti bahasanya, kita khotbah, mereka nggak ngerti apa yang kita khotbahin, dia ngomong, kita juga nggak ngerti apa yang dia omongin, saudara ya. Komunikasi soalnya kan, gitu. Akhirnya gembala bilang, ya udah kamu sembahyang dulu, katanya, bertanya sama Tuhan. Ya saya sembahyang, tahu-tahu saya dapat surat dari Jakarta. Maksudnya ada pelayanan juga di Jakarta gitu. Sekalian saya dikirimin wesel pada waktu itu kan. Makanya saya bilang, Om ini saya udah dapat wesel, dapat ini surat, berarti ini jawaban dari Tuhan. Saya bilang, ya udah kamu kalau memang kamu mau pulang aja. Pelayanan di Jakarta aja, kalau memang kamu di sini mentok, katanya. Di mana aja kita melayani Tuhan, di mana aja Tuhan percayakan, iya kan? Yang penting kita melayani Tuhan. Jadi waktu itu saya tinggalin lemari saya untuk kalau mau masuk kelas 2 kan tinggal ambil aja dekat ya dari Blitar ke Beji, nggak terlalu jauh. Daripada dari Jakarta kan berat bawa-bawanya. Lalu saya pulang ke Jakarta. Saya pelayanan di Jakarta, saudara. Saya praktek di Blitar 6 bulan, saya praktek di Jakarta 10 bulan. Ada satu ibu, dia kalau kebaktian gak mau ikut puji-pujian. Jadi kalau dia bukan satu ibu aja, tapi beberapa jemaat ya pada waktu itu. Kalau waktu masih puji-pujian, kursi banyak kosong, saudara. Begitu firman Tuhan, baru merubul orang-orang masuk. Kalau sama ibu ini saya suka nebeng pulang, karena saya nggak tinggal sama gembala, saya tinggal sama keponakan gembala ya pada waktu itu. Karena gembalanya buka cabang di rumah keponakannya, jadi saya handle pelayanan di situ. Ya, saya bilang gini, Tante, kenapa sih Tante kalau kebaktian, saya bilang selalu datangnya waktu firman, saya bilang gitu, mau ikut puji-pujian. Terus dia bilang apa? Memuji Tuhan capek, katanya. Hah? Capek? Iya, katanya. Kalau memuji Tuhan capek, ntar disuruh duduk, ntar disuruh berdiri, disuruh tepuk tangan, katanya. Capek. Kalau waktu dengar firman Tuhan kan duduk manis, dia bilang. Duduk diem, katanya gitu. Oh, begitu. Terus pulang, dia datang dengan membawa masalah. Pulang itu masalah, dia bawa lagi. Dia sambil setir mobil, sambil ngomel-ngomel. Saya bilang, Tante, masalah Tante bawa pulang ya, saya bilang. Ya mau bagaimana lagi, atuh gini. Kenapa? Saya bilang, karena Tante ibadah, Tante gak ikut puji-pujian. Gak ikut memuji Tuhan, saya bilang gitu. Kalau Tante ikut memuji Tuhan, setiap masalah kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, setiap masalah kita dapat Tuhan tolong.
dapat terlepas setiap masalah di dalam kita memuji Tuhan. Alah kamu katanya gitu. Apa dia bilang? Sok tahu katanya gitu. Orang Cina Medan, saudara. Sok tahu kamu. Loh ini firman Tuhan, saya bilang. Jadi dia kalau kebaktian mau firman Tuhan baru masuk. Makanya setiap masalah dia datang dengan membawa masalah, pulang masalah itu dibawa pulang lagi, saudara. Karena nggak ada apa ya, nggak dapat berkat, nggak dapat kelegaan. Kenapa? Karena nggak mau melayani Tuhan, nggak mau mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Buat dia memuji Tuhan capek. Kita melayani Tuhan masa capek? Kalau kita terima berkat Tuhan, nggak capek. Maunya terima berkat Tuhan, tapi nggak mau melayani Tuhan. Sebab itu masalah semakin numpuk di dalam kehidupannya. Karena apa? Nggak mau memuji Tuhan. Nah, Paulus dan Silas ini mereka memuji Tuhan pada saat tengah malam, mereka memuji Tuhan. Firman Allah katakan pada saat itu terjadi gempa bumi yang dahsyat. Sehingga pintu-pintu penjara terbuka. Belenggu-belenggu terlepas. Mereka yang dirantai di dalam penjara, mereka yang apa bilangnya orang penjara teh apa? Pidana ya? Apa orang-orang penjara narapidana maaf salah. Narapidana itu belenggunya terlepas, rantai-rantainya terlepas, pintu-pintu semua terbuka. Sebenarnya kan kalau mau kabur bisa, iya kan saudara? Pintu semua terbuka kok, belenggu terlepas, pasung terlepas, semua terlepas. Sampai kepala penjara pun dia takut melihat itu, dia mau bunuh diri. Paulus bilang jangan, kami ada di sini katanya. Jangan akhiri hidupmu. Kami masih ada di sini, nggak kabur. Akhirnya kepala penjara itu bertobat, seisi rumah bertobat, saudara. Kuasa Tuhan di dalam pujian. Saya ingat waktu saya praktek di Blitar dulu, saya tinggal di rumah kosong. Rupanya ibu gembala saya beli rumah murah. Kenapa? Karena rumah itu ada anak gadis yang bunuh diri katanya, saudara. Jadi dijual murah gitu kan, sama keluarganya. Nah, saya ditaruh di situ, saudara. Saya nggak tahu ceritanya. Pantesan kalau saya sembahyang suka ada aja, saudara. Kalau saya lagi berdoa di kamar, toto pintu suka kubrak gitu kan. Saya bilang nggak ada angin, nggak ada apa kok pintu tiba-tiba tak banting gitu kan. Tapi saya tetap aja sembahyang. Saya sembahyang. Ada satu waktu saya sementara memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya memuji Tuhan, terus saya menyembah sampai saya rasakan hadirat Tuhan. Tiba-tiba saya merasa bulu kuduk saya berdiri, saudara. Saya cium bau-bau aneh. Lalu pada waktu itu dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan urapan Allah, saya berdoa, saya tangking, saya usir kuasa gelap, usir di dalam nama Yesus, hanya engkau keluar. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Terasa lewat di muka, dingin gitu kan, dia lewat di depan muka gitu, terus dia banting pintu, kubrak jendela. Di atas jendelanya kan tinggi, saudara, saya nggak bisa tutup buka karena tinggi kan. Tiba-tiba jendela tak buka lebar, langsung kubrak gitu kan. Saya tetap menyembah Tuhan kan, saya sendiri, saya teriak juga nggak ada yang dengar. Saya bebas menyembah Tuhan, saudara. Karena apa? Dalam pujian ada kuasa. Saya rasakan itu. Paulus dan Silas rasakan kuasa Tuhan di dalam mereka memuji Tuhan. Mereka lihat, mereka alami bagaimana pintu penjara terlepas, belenggu terlepas karena kuasa di dalam pujian.
itu bukan cuma dialami oleh rasul-rasul, tetapi kepada kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai umat Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hadirat Tuhan, kuasa Tuhan hadir di dalam pujian kita. Segala belenggu, segala persoalan akan dilenyapkan oleh kuasa Tuhan. Amin, saudara. Segala masalah tunduk di bawah kuasa Tuhan. Kalau kita puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya rasakan tadi kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun cuma beberapa lagu kita memuji Tuhan. Tapi kalau kita angkat jiwa kita, angkat segenap hidup kita, angkat jiwa raga kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, kita dapat rasakan kehadiran Tuhan di dalam pujian kita. Kita dapat rasakan kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Segala belenggu. Saya kadang-kadang kalau saya sakit, saya nggak bilang sama anak mantu. Sakit, saya cuma berdoa kepada Tuhan. Saya menyembah Tuhan, saya berdoa, saya menyembah Tuhan. Tuh, saat saya menyembah Tuhan itu sakit tuh hilang sendiri, saudara. Kadang-kadang tengah malam saya rasakan perut sakit. Oh Tuhan, tolong saya bangun, saya berdoa kepada Tuhan. Saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan. Sampai saya rasakan kekuatan, kesembuhan, itu penyakit hilang. Kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan menjadi bahagian kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, Tuhan gak minta apa-apa dari kita. Dia cuma hanya minta kita senangkan hatinya. Lewat apa? Pujian yang kita naikkan kehadiran. Dengan pujian kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Dengan penyembahan kita dapat menyenangkan hati Tuhan, saudara. Kalau hati Tuhan sudah disenangkan, apa yang menjadi persoalan kita, tanpa kita minta, Tuhan kasih. Dan nyanyian berkata, apa dibilang, siapakah aku ini Tuhan ya, kasih setiamu yang kurasakan. Apa tuh itunya, yang atasnya apa? Kasih setia Tuhan itu kebaikan Tuhan tanpa kita minta, Tuhan kasih. Kalau kita tahu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan berarti kita harus dekat sama Tuhan. Iya enggak? Kalau kita enggak dekat sama Tuhan, kita enggak tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Sebab itu biarlah kita mau tetap bersandar, berharap kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan kita. Tuhan pasti tolong, saudara. Puji Tuhan. Tadi kita dengar kesaksian dari Bapak Freddy. Om, Tante Beni udah susah untuk kebaktian ya karena kondisinya. Ibadah di rumah, dengar firman Tuhan di rumah, memuji Tuhan di rumah. Bisa, yang penting hatinya. Saya juga waktu dirawat di rumah sakit dulu 3 minggu. Saya memuji Tuhan sendiri, menyembah Tuhan sendiri, merenungkan firman Tuhan sendiri, memberikan kekuatan. Kita bisa membangunkan diri kita, rohani kita sendiri.
Sekarang kan ada ibadah online kan. Jadi bisa mendengar firman Tuhan lewat online. Supaya apa? Supaya kita dikuatkan. Supaya kita dikuatkan. Supaya kita iman kita itu tetap terbangun. Saudara. Karena keadaan gak bisa. Ada yang memang gak mau kebaktian, saudara. Alasan ya ada yang kemarin katanya jalan bisa tapi kebaktian gak bisa. Saudara. Tapi kalau keadaan kesehatan seperti Om Tante Beni, kondisi mereka yang memang membuat mereka gak bisa beribadah. Tapi mereka bisa beribadah di rumah lewat ibadah online. Memuji Tuhan berdua, suami istri. Menyembah Tuhan berdua, dengar firman Tuhan sama-sama. Iman mereka boleh dibangunkan, dikuatkan. Ya, puji Tuhan. Kita melihat di sini, saudara, bahwa kuasa di dalam puji-pujian dapat dirasakan bukan saja kepada murid-murid, kepada rasul-rasul, tetapi kepada kita orang percaya. Firman Allah katakan kita yang hidup pada akhir zaman ini, Tuhan akan mencurahkan rohnya 2 kali ganda. Zaman rasul-rasul itu 1 kali, saudara. Hujan awal, Yoel bilang. Hujan awal aja Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Apalagi kita yang hidup pada akhir zaman ini. Tuhan curahkan rohnya, kuasanya 2 kali ganda. Bagi siapa? Gereja Tuhan, saudara dan saya. Kuasa Tuhan menjadi bahagian kita, gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Asalkan kita tetap tinggal setia di dalam Tuhan, bertahan dalam kita mengiring Tuhan, kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan, bersyukur lewat pujian kita kepada Tuhan. Saya belajar dari Ayub. Ayub, saat dia diberkati Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan. Tapi pada saat dia mengalami penderitaan, kalau saudara lihat di dalam kitab Ayub pasalnya yang pertama, iblis uji dia, cobai dia, nggak tanggung-tanggung, saudara, karena dapat izin dari Tuhan. Iblis waktu mau mencobai Ayub kan minta izin dulu sama Tuhan. Tuhan bilang, sudahkah engkau melihat hambaku Ayub? Kata Tuhan bilang, oh Ayub, terang aja dia. Itu dia bilang, karena apa? Tuhan selalu memagari Ayub. Tuhan selalu memagari keliling Ayub. Coba kalau Tuhan buka pagarnya, saya bisa tembus, saya bisa mencobai dia. Lihat apa yang terjadi. Tuhan bilang, cobai dia, tapi jangan ambil nyawanya. Jangan buat sampai dia mati. Wah, iblis dikasih peluang, saudara. Wah, nyelunjak dia, saudara. Sebab itu Efesus 4 ayat 27 katakan, jangan beri tempat kepada iblis. Terjemahan lama katakan, terjemahan baru katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Dikasih kesempatan, nyelunjak, saudara. Iblis diberi kesempatan, diberi peluang sama Tuhan. Oh, dia bikin habis-habisan si Ayub. Anaknya mati, hartanya habis, istrinya juga sepertinya menghujat dia. Udah, daripada kamu tetap beribadah sama Tuhan, kamu udah menderita kayak begitu, mendingan hujat aja Tuhan Allahmu lalu kamu mati, katanya gitu. Istrinya bilang begitu, saudara. Tapi Ayub bilang apa? Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali kepadanya. Terpujilah nama Tuhan.
dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap bersyukur. Dalam keberkatan dia bersyukur. Dalam keadaan penderitaan sekalipun dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab itu berkat Tuhan bagi Ayub itu luar biasa, saudara. Karena apa? Ayub tahu bersyukur kepada Tuhan. Ayub tahu memuliakan Tuhan. Ayub tahu memuji Tuhan di dalam segala keadaan. Sebab itu di dalam Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 katakan, ucapkanlah syukur di dalam segala hal, katanya. Karena itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus kepada kamu. Mengucap syukur lewat pujian kita kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan hatinya udah disenangkan, tanpa kita minta apa-apa Tuhan kasih. Raja Salomo, dia menyenangkan hati Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan minta hikmat untuk memimpin bangsa Israel yang besar. Tapi yang Tuhan kasih bukan cuma hikmat, tapi Tuhan kasih hikmat, Tuhan juga kasih kekayaan yang nggak ada kerajaan yang sebelum atau sesudahnya melebihi kekayaan daripada Salomo, melebihi hikmat daripada Salomo. Luar biasa kan yang Tuhan kasih sama Salomo, karena Salomo tahu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kita yang ada pada saat ini, kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan, saudara. Kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Kalau hati Tuhan udah disenangkan, apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi beban kita, Tuhan tahu, Tuhan pasti tolong. Tuhan tolong kita kepada kita semua. Tuhan memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Tuhan sudah memimpin sepanjang ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai kepada tamatnya, kami boleh merasakan pimpinan Tuhan, berkat pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan. Baik di dalam kami memuji, menyembah Engkau, kami boleh rasakan hadirat-Mu, kami boleh rasakan jamahan-Mu, berkat Tuhan boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Kekuatan yang baru yang daripada Tuhan menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Engkau memberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus yang sudah disampaikan, Engkau meteraikan dengan kuat kuasa-Mu di dalam kehidupan kami, dalam hati dan pikiran kami, membawa kami lebih sungguh di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin mengasihi Engkau, semakin setia kepadamu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan berkati, baik yang memimpin pujian, pelayanan LED, pelayanan musik, yang penyemprotan Tuhan, apapun yang sudah dibuat oleh sidang jemaat-Mu, Engkau berkati pelayanan mereka Tuhan. Pakai mereka dengan kuat kuasa-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan, di dalam mereka melayani pekerjaan-Mu Tuhan, sehingga berkat Tuhan menjadi bahagian dalam kehidupan mereka. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkati persembahan sidang jemaat Tuhan, Engkau balas dengan berkat-Mu melimpah Tuhan, sebagaimana janji firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, ditinggikan Tuhan. Kami berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pada saat ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan yang tahu apa yang menjadi halangan mereka, Tuhan yang tolong mereka Tuhan. Kalau mereka ada di dalam keadaan sakit penyakit, kami berdoa Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kemenangan Tuhan, sehingga mereka boleh kembalikan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami ingat juga Tuhan Yesus bagi orang tua kami, Om Beni dan Tante Tuhan Yesus, yang mereka Tuhan sebagai orang tua, karena kondisi mereka Tuhan, keadaan sakit penyakit yang mereka alami, sehingga mereka tidak bisa beribadah kepadamu. Tuhan tahu kerinduan mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan. Engkau jamah mereka, Engkau kuatkan mereka, jamah segala sakit penyakit yang mereka alami. Kami berdoa
di dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan. Mereka sebagai orang-orang tua kami Tuhan. Baik Om Beni, Tante Tuhan Yesus. Berikan mereka kesehatan. Berikan mereka kekuatan Tuhan Yesus. Engkau tahu kesetiaan mereka Tuhan Yesus. Dalam mereka mengiring Engkau Tuhan. Kalau mereka ada di dalam keadaan sehat, mereka setia kepadamu Tuhan. Karena keadaan sakit mereka membuat mereka tidak dapat beribadah kepadamu. Sebab itu Tuhan Yesus, kami berdoa dari tempat ini Engkau melawati mereka Tuhan. Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau bekerja dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Pulihkan mereka segala kelemahan mereka Tuhan, jamah di dalam nama Yesus. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan Tuhan dalam masa tua mereka Tuhan. Engkaulah yang menjadi penghiburan bagi mereka Tuhan. Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi mereka Tuhan. Engkaulah yang menjadi pertolongan bagi mereka Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Nama-Mu dipuji, Nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa juga buat Dedek Tuhan Yesus, anaknya Cilina, kalau rencana tanggal 29 akan kontrol. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan kemuka dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kalau Engkau yang sudah menyembuhkan dia, Engkau sembuhkan dengan sempurna segala bibit-bibit penyakit yang Tuhan Yesus Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau angkat semua bibit-bibit penyakit kanker Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sehingga dia boleh sembuh dengan sempurna. Dia boleh kembalikan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan yang bekerja dengan kuat kuasa-Mu di dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah yang menjadi penolong, Engkaulah yang menjadi dokter kami, penyembuh kami, kekuatan kami, pertolongan kami Tuhan Yesus. Kami hanya dapat datang kepadamu Tuhan, karena Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami yang hadir pada saat ini. Pada tamatnya ibadah kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan beserta kami dalam perjalanan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat daripada Tuhan. Kembalikan kami pada minggu depan untuk kami sama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Engkau berkati sepanjang minggu ini Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menjaga, melindungi kami. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Senantiasa menyertai kami. Jauhkan dari mara bahaya, rencana orang jahat, sakit, penyakit. Engkau halaukan di dalam nama Yesus. Kami ada di dalam perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur berkati Tuhan Yesus. Di dalam kami umat-Mu bekerja, Engkau berkati Tuhan Yesus. Tuhan yang campur tangan, berkati, nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita mau berseru, haleluya, haleluya, haleluya. Rahmat Tuhan kaya bagiku, rahmat Tuhan kaya bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.